Nama saya Vanessa Vitasari, NIM 1220715. Latar belakang dari proyek struktur data yaitu pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi begitu pesat, sehingga diperlukan suatu sarana yang bisa mendukung untuk memudahkan pekerjaan di segala bidang dan juga untuk mengembangkan instansi yang terkait dengan adanya teknologi yang lebih mendukung. Komputer merupakan sarana yang tepat untuk menangani hal-hal yang bersifat rutin. Dengan adanya komputer, pekerjaan yang biasa dikerjakan manusia akan menjadi lebih mudah dan tingkat ketelitian komputer lebih tinggi dibandingkan manusia. Salah satunya adalah sistem parkir kendaraan. Permasalahan yang sering dihadapi dalam parkir sepeda motor dan mobil secara manual antara lain tidak tersedianya informasi parkir yang lengkap, informatif, dan interaktif. Selain itu, masih terjadi ketidakteraturan dalam memarkir kendaraannya karena harus mencari sendiri tempat parkir yang masih kosong. Bahkan masih sering terjadi perebutan tempat parkir. Teknologi komputer dapat diaplikasikan sebagai sistem yang membantu dalam menyediakan informasi yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses. Dengan sistem yang menggunakan bantuan komputer, hal-hal yang berkaitan dengan resiko-resiko kesalahan petugas parkir akan berkurang. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menganalisa dan membuat sebuah program yang dinamakan Program Parkir Kendaraan Sederhana, yang disusun menggunakan bahasa pemrograman Python. Alur dari sistem pemrograman parkir kendaraan tersebut yaitu: yang pertama, menentukan jenis kendaraan antara motor atau mobil. Yang kedua, menginput nomor polisi kendaraan. Yang ketiga, menginput jam masuk dan jam keluar. Dan yang keempat, menginput pembayaran berdasarkan jenis motor, yaitu motor dengan jumlah pembayaran Rp2.000 dan mobil dengan jumlah pembayaran Rp5.000. Dan yang terakhir yaitu outputnya. Di sini outputnya adalah total dari jumlah pembayaran yang harus dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Desiana Kumara Indah, NIM 122201143. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur data dan pengertian bahasa pemrograman Python. Yang pertama, pengertian struktur data. Kami akan menjelaskan pengertian data dahulu. Data adalah sekumpulan karakter yang berupa huruf atau angka yang dapat berdiri sendiri atau dapat pula membentuk satu kesatuan yang utuh dan belum memiliki arti secara definitif. Pengertian data ini menyiratkan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Selanjutnya, pengertian struktur data. Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Lalu yang kedua ada pengertian bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sinteks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python sendiri menampilkan fitur-fitur menarik sehingga layak untuk Anda pelajari. Pertama, Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengelolaan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate. Ditambah lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Python banyak diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, Amiga, Palm, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Triwinarsih, NIM 1220368. Kelebihan Python. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh situs Stack Overflow,
Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa yang menduduki urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak dibahas di dunia, karena memiliki kelebihan yang membuat bahasa satu ini digemari banyak orang di seluruh dunia. Keunggulan tersebut antara lain, yang pertama, memiliki library yang luas dan banyak. Di dalam library terdapat berbagai macam kode untuk digunakan seperti regular expression, documentation generation, unit testing, database, CGI, email, dan masih banyak lagi. Sehingga dengan adanya library ini, Anda tidak perlu menulis lagi secara manual. Yang kedua, open source atau gratis. Python merupakan bahasa pemrograman open source atau dapat Anda unduh secara gratis. Bahasa satu ini dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui oleh OSI, di mana bahasa pemrograman ini bebas digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan, bahkan termasuk tujuan komersial. Yang ketiga, mampu meningkatkan produktivitas developer. Sebagai bahasa yang mudah digunakan dan dipelajari, membuat developer menjadi lebih produktif, apalagi disertai dengan library yang luas. Selain itu, dengan bahasa Python, Anda hanya perlu menulis kode lebih sedikit, sehingga Anda mempunyai banyak waktu untuk bisa mengerjakan yang lain. Yang keempat, mendukung Internet of Things atau IoT yang baik. Python mampu mendukung ekosistem Internet of Things atau IoT dengan sangat baik, di mana Python mampu menghubungkan benda-benda di sekitar lingkungan kita ke dalam sebuah jaring-jaring atau internet yang menghubungkan satu sama lain. Yang kelima, bahasa yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. Python merupakan bahasa yang sangat dinamis, di mana dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang tinggi, sehingga kode tersebut mudah dipahami dan dicerna. Berbagai macam jenis library memuat banyak perlengkapan dan fungsionalitas yang sangat luar biasa, sehingga kemudahan dalam membangun program menjadi salah satu yang ditawarkan oleh bahasa pemrograman satu ini. Yang keenam, fleksibel. Python merupakan bahasa yang sangat dinamis, di mana dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang tinggi, sehingga kode tersebut mudah dipahami dan dicerna. Berbagai macam jenis library memuat banyak perlengkapan dan fungsionalitas yang sangat luar biasa, sehingga kemudahan dalam membangun program menjadi salah satu yang ditawarkan oleh pemrograman satu ini. Berikut ini adalah kekurangan dari Python. 1. Tidak cocok untuk aplikasi mobile. Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat baik digunakan untuk platform desktop dan server, namun tidak dalam urusan komputasi aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi dan game kurang cocok jika menggunakan Python. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa mustahil membuat game dalam bentuk 3 dimensi dengan grafis tinggi menggunakan Python. 2. Kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lain. Python memiliki banyak library yang luas, sehingga pengguna Python terbiasa dengan fitur yang ada pada library tersebut. Hal ini tentu saja tidak menimbulkan masalah seperti pengguna mengalami kesulitan ketika belajar maupun beralih ke bahasa pemrograman yang lain. Karena kebiasaan menggunakan library tersebut membuat pengguna tidak mengetahui bagaimana asal pembuatan source code library tersebut. Yang ketiga, kesalahan saat runtime. Python merupakan bahasa pemrograman yang dinamis, di mana Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel saat menulis kode. Meskipun ini memudahkan developer selama pengkodean, namun pastinya dapat meningkatkan terjadinya kesalahan saat runtime. Yang keempat, efisiensi dan fleksibilitas trade-off by. Python memberikan
fleksibilitas trade-off by dengan tidak diberikan secara meluas. Python menyiapkan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan bersama dengan perangkat bantu yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain. 5. Eksekusi relatif lambat. Python merupakan bahasa interpreter yang bekerja dengan menggunakan compiler, di mana ketika dijalankan Python akan bekerja lebih lambat jika dibandingkan dengan bahasa lain. Berikut ini adalah pemrograman dari pembayaran parkir. Nama saya Aditya Krishna Pramudia, NIM 122000509. Jadi kesimpulannya adalah 1. Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi begitu pesat. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan komputer di berbagai bidang. Dalam makalah ini kami membahas tentang penggunaan komputer untuk mengatur sistem parkir kendaraan. 2. Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. 3. Pemrograman ini merupakan suatu aplikasi pengaturan parkir sepeda motor dan mobil yang ditujukan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada pada pengaturan parkir sepeda motor dan mobil secara manual. 4. Sistem aplikasi ini bisa diterapkan untuk tempat parkir yang mempunyai lokasi tempat parkir yang luas dengan beberapa pintu masuk dan bisa lebih dari satu lantai. Terima kasih.